Ya. Kemarin terakhir Ustadz, Nah. ada yang nyenggol-nyenggol saya sama Ustadz K. Oh iya. Begini senggolannya. Teks ayatnya pun bisa dibaca semua orang. Jangan memenggal ayatnya. Nggak perlu menggal. Nggak perlu. Apalagi menambah atau mengarang ayatnya. Karena saya akan tahu persis ya. Silahkan kalau ada ayatnya saya masuk Islam. Tetapi kalau saya bisa sanggah balik jawaban Anda soal tantangan saya ini secara dasar sejarah peristiwa sebagai latar belakang ayatnya, konteks ayatnya, dan makna tujuan ayatnya, dan saya patahkan ya argumen Anda tersebut, sediakan uang 1 miliar buat saya. Mari kita ke notaris katanya bersama-sama setelah diskusi dengan Anda ya soal ayat tersebut. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat kawaki ala man khairina. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Ken Nama dan juga Ustadz Ipung yang dimana beliau berdua nih ditantang, diancam-ancam oleh orang Kristen ya. Jadi memang orang-orang Kristen ini apa ya, entah mungkin karena sakit hati gitu ya, di dalam kekristenan ini hari demi hari terpuruk ya, dengan begitu banyaknya orang-orang Kristen ini yang pada akhirnya masuk Islam gitu ya. Terus bagaimana kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustadz Ken Nama dan juga Ustadz Ipung ini tentang bagaimana kristologi itu semuanya dapat kita ketahui bahwasanya Kristen itu begono, Kristen itu begini, terus perihal masalah isi kitabnya begono, isi kitabnya begini. Nah, jadi kita pun dapat dengan mudah ketahui atas kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustadz Ipung beserta Ustadz Ken Nama dan guru-guru kita yang lain. Nah, di situ maka orang Kristen banyak kepanasan nih kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dan saat ini kami sedang program untuk orang pensyahadatan 18 orang. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kabir. Di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Saat ini orang masuk Islam pulang ke Islam ya. Pulang ke Islam. Saya membiasakan diri untuk pulang ke Islam. Memang itu pulang ke bagus, Islam. Ustaz. Insyaallah. Baik. Ada satu fenomena yang bagus, yakni ketika ada tanggapan dari banyak pendeta yang mulai banyak mempelajari tentang Bible, buka-buka Bible, gara-gara perkataan para apologet Islam, para kristolog-kristolog itu yang menyampaikan bahwa tidak ada satupun ayat di Bible ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Bahkan saya sering menyebut berhadiah 1 triliun rupiah buat siapa saja yang bisa menemukan ayat yang satu saja Yesus menyatakan bahwa tanpa kata ganti, tanpa kata ambigu, yang secara tegas, lugas ya, Yesus menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Ya. Akhirnya ditanggapi oleh Bapak Pendeta Esra Soru. Oh iya? Ya. Wow, hebat. Dalam kontennya begini. Dalam kontennya? Ya. Saya buka, Ustaz. Nah.
Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Kalau dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Dan saat ini, Ustaz, perkataan dari Pak Pendeta Sresoru Iya. diikuti oleh banyak sekali masyarakat Kristen dan Katolik untuk menyerang Islam. Ya. Kemarin terakhir, Ustaz, Nah. ada yang nyenggol-nyenggol saya sama Ustadz K. Oh iya. Begini senggolannya. Ini Coba orang saya banyak bacakan. sekali yang Ustadz K ya. 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 Karena Ustadz K nggak tahu apa-apa. Ya. loh, betul. Wih, ya, kayak dendam gitu. Kenapa ya? Saya bacakan, Masya Ustaz. Allah. Dir, ya, Kainama dan Ipung Atria. Iya. Ini, carilah di dalam Injil. Iya. Ini mohon maaf, saya Iya. bacakan dulu pengirimnya siapa ini. Pengirimnya adalah @nielv, Iya. Niel Velix, ya, Levin 9512. Ya. Dia menyebut saya sama Ustadz K. Oh iya, hebat. Ustadz K dulu yang disebut. Ustadz K dulu yang disebut. Carilah di dalam Injil Perjanjian Baru, Iya. dalam Alkitab terjemahan bahasa apa? Apa saja maksudnya? Bahasa apa saja? Bahasa Ibrani kek, bahasa Latin kek, bahasa Arab kek, sampai bahasa planet sekalipun. Satu ayat saja dari mulut Yesus atau perkataan Yesus yang berkata, aku bukan Tuhan. Jika ada tertera tulisan ucapan Yesus tersebut, saya masuk Islam dan mau disyahadatkan oleh Kainama. Jangan jangan membuat gimmick, ya. Kemudian clickbait, judul video yang melangit. Saya jawab, langsung saya jawab gini. Iya. Saya meminta nomor HP Anda, kirimkan WA kepada kami di 08233 121 6100. Ya. Saya telah menemukan ayatnya, saya bilang. Benar-benar Yesus sendiri yang menyatakan, jelas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, dan ada di Perjanjian Baru. Mari kita berangkat ke notaris, saya bilang. Iya. Mari kita berangkat ke notaris, kita janjian di notaris, kita tanda tangan di hadapan notaris, kita penunjukkan ayatnya. Jikalau memang saya sudah menunjukkan ayatnya, dan itu memang betul-betul ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus secara tegas, ya, aku bukan Tuhan. Oh, banyak. Banyak sekali. Maka, ayo masuk Islam. Iya. Ya, harus menepati janji. Ini Ustaz, bahkan dia ini tulisannya begini. Iya. Nambah lagi dia. Iya. Nah, ini. @ipung atria. Sekali lagi saya katakan, tunjukkan pada saya. Letak satu ayat saja Banyak. di dalam Injil Perjanjian Baru, di mana secara literally, lugas dan jelas Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan, atau Yesus menolak disebut sebagai Tuhan. Astagfirullah, ini banyak. Terus kemudian satu ayat saja dan paparkan secara jelas, ya, keseluruhan bunyi perikop ayatnya, supaya konteks ayatnya pun bisa dibaca semua orang. Jangan memenggal ayatnya, enggak perlu menggal. Enggak perlu. Apalagi menambah atau mengarang ayatnya. Karena saya akan tahu persis, ya. Silahkan kalau ada ayatnya saya masuk Islam. Tetapi kalau saya bisa sanggah balik jawaban Anda soal tantangan saya ini secara dasar sejarah peristiwa sebagai latar belakang ayatnya, konteks ayatnya, dan makna tujuan ayatnya, dan saya patahkan, ya, argumen Anda tersebut, sediakan uang 1 miliar buat saya. Mari kita ke notaris, katanya, bersama-sama setelah diskusi dengan Anda, ya, soal ayat tersebut, ya. Oke. Sampai dia tahu rumah saya, katanya. Saya tahu kok home base Anda, katanya.
Jadi tidak usah khawatir. Ya, apa sih Saya orang tidak Kristen akan ini? lari. Iya. Iya. Saya aja bisa jawab. Ya, silakan. Saya akan enggak akan lari dari situ. Iya. Anda mau musuh Islam atau enggak, terserah ya. Yang jelas ini ayatnya kita buka saja. Iya. Ya. Sebelum Ustadz K, Ya. saya yang buka dulu. Ya. Saudara bisa buka di Matius pasal 7 ayat 21. Ini maghrib. Setelah maghrib kita lanjutkan ya. Saya akan bacakan ini lengkap. Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 dan 23. Sudah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kita sudah break dan kita lanjutkan Bismillah. kisah perjalanan tantangan tadi itu. Saya bukakan Ustaz. Naam, Kitab insyaallah. Matius pasalnya 7 ayatnya 21 sampai 23. sampai 23. Nah, Saya akan sampaikan ayatnya persis, saya tidak akan kurangi titik dan koma. Sekali lagi, dia minta judul perikopnya dulu. Judul perikopnya di ayat 15 tuh. judul Judul perikopnya. perikopnya di ayat 15. Ya. Itu sudah hafal. Yang kirim orang muslim sudah hafal. Kitabmu sudah dihafal. Ya, ini Kitab Matius pasal 7, yang pasal 7 saja perikopnya itu ini hal menghakimi. Ayat 15. Sekarang ayat yang ke-6, perikopnya hal yang kudus dan berharga. Perikopnya ayat yang ke-7, hal pengabulan doa. Perikopnya ayat yang ke-12, jalan yang benar. Nah, 15. Yang 15, hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, sekarang ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang, pada hari terakhir itu pada hari Ini di sekarang. akhirat, Ustaz. Pada hari terakhir apa? Ini sekarang kan hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, berarti memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Iya. Sekarang ini ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Ya. Banyak. Terus bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuatnya gini nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus, Ya, dan mengusir setan demi namamu, aku tolak, aku tengking setan, roh jahat dalam nama Yesus. Terus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. sembuh dalam nama Yesus. Terus, Ayat yang ke-23 nah sekarang. ini, dengerin. Pada waktu itulah aku akan Akunya berterus siapa terang. itu? Akunya Yesus. Yesus, berarti Yesus akan berterus. Akan berterus terang Dengar kau. Ayo. kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan tuh agamanya apa? Orang Islam manggil Yesus Tuhan nggak? Tidak. Manggilnya siapa? Nabi Nabi siapa namanya? Isa, Nabi Isa Nabi Yesus alaihi salam ibnu alaihissalam, Maryam. Yesus dipanggil Tuhan oleh orang Kristen. dapat satu. Nomor duanya, bernubuat atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, itu yang ngomong gitu siapa? Nomor 3, bermujizat, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Itu siapa? Kristen apa Islam? Ya. Kristen. Ya. Lalu mengusir setan. Setan keluar dalam nama Yesus. Abang pernah dengar? Ini abang ini mualaf nih. Abang sini. Abang sini. Sini saya tanya lagi. Baru masuk Islam, baru Masuk Islam nih. Abang pernah dengar nggak? Kalau ada yang tanya begini, yang panggil Yesus Tuhan itu orang Islam atau orang Kristen. satu. Memanggil Yesus namanya Tuhan, benar? Oke. Yang kedua, bernubuat tahu? Bernubuat itu tahu nggak? Besok aku doakan, aku mendapatkan suara dari Bapa. Kau besok dapat ini, pernah dengar nggak? Dalam nama Yesus, pernah? Itu agamanya apa? Kristen. 2, 3. Mengusir setan. Setan aku tengking keluar dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Pernah dengar? Agamanya apa? Kristen. 3, 4. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, darah Yesus. Langsung nyanyi.
Kasihnya, kasihnya, oh sungguh mulia. Tahu lagu itu? Ya, itu agamanya apa? Kristen. 4. Di ayat 23 dibilang, orang yang panggil Yesus Tuhan, orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, orang yang bernubuat dalam nama Yesus, orang yang bermujizat dalam nama Yesus. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kau, enyah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Kasihan. Silakan Ustaz. Cukup saya tunjukkan satu ayat saja. Satu ayat apaan? Banyak betul. Enggak, maksudnya hari ini. Oh, hari ini. Ustaz mau nambahkan? Yohanes 11. Yohanes 11 41 42. Bapak yang baca ya. Yang keras suaranya, Bang. Yang keras, Bang. Yohanes 11 nomor 41 42. Yesus melarang kau panggil dia Tuhan. Kok gimana? Aduh, itu juga apa ya pertanyaan. Orang nanya, ada nggak di Bible Yesus dipanggil Tuhan dan disuruh sembah? 41. Karena dia nggak bisa jawab, dia tanya balik, ada nggak yang melarang? Oh, dilarang tadi sama Yesus. Ya, coba dibacakan yang keras. Yang keras. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus Menengadah. ke atas dan berkata, Berarti gini, Yesus begini ya, berkata, Bapa, aku mengucap Bapak, dia bilang gini, sambil gini, ya Rob, ya Rob. Nah, terus mengucapkan syukur kepadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti terus? Karena engkau telah mendengarkan aku. Amin, doaku didengar Allah. Terus 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Terus? Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Isa ibnu Maryam. Ini akulah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Baik, kita akhiri. Terserah Anda yang menonton ini, yang tadi sudah memberikan tantangan, Anda mau masuk Islam atau tidak, silahkan. Kita nggak pusing. Kita la ikrah fiddin. Kita tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam orang untuk beragama, untuk memeluk agama. Dan tidak boleh orang memaksa si fulan untuk masuk ke Islam. Nah, demikian tadi gemes ini, yang dimana beliau berdua ini ya, Ustadz Ipung, Ustadz Kenama ya, sedang mengadakan program untuk memualafkan ya 18 orang yang di mana dari 18 orang ini adalah orang-orang Kristen ya. Nah, jadi disinilah hari demi hari ya, bahkan kalaupun dikata setiap detik, setiap jam seluruh dunia ini ya, banyak sekali orang-orang masuk Islam ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya ketika Nabi berkata, sesungguhnya pada akhir zaman nanti akan banyak orang ya berpondong-pondong masuk Islam ayam berebut makanan. Nah, jadi nubuatan itu tergenapi ya, yang dimana hari ini para penyambung lidah Nabi seperti Ustadz Kainama, Ustadz Ipung, dan Ustadz Donditan dan yang lain-lain ya, Ustadz Zuma dan yang lain-lain, nah, itu mereka banyak sekali yang pada akhirnya ketika mengadakan kajian ataupun perdebatan lintas agama ini, banyak sekali dari kalangan Kristen yang pada akhirnya memeluk Islam menjadi jalan ya, Islam jalan keselamatan dalam hidupnya ya. Jadi karena memang Islam itu rasional. Ketika dipertanyakan tentang perihal ayat-ayat itu, kita mampu menjawabnya ya. Dari asbabun nuzul itu sebab musabab ayat itu turun dan yang lain-lainnya ya. Ketika orang Kristen ditanya satu ayat saja, mereka akan kebingungan, apalagi seperti yang dibahas oleh Ustadz Ipung dan juga Ustadz Kenama perihal masalah
Matius 7 nomor 21 hingga 23 itu, ya, justru orang-orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu yang akan diusir. Bahkan Yesus enggan, tidak mau dikata Tuhan, disebut Tuhan atau dipanggil Tuhan, dia tidak mau. Nah, di sini maka ketika umat Islam menyampaikan dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam Bible itu, kitabnya orang Kristen itu, tidak perlu tafsiran lagi itu. Kalau sudah ada kalimat-kalimat dengan jelas, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi. Nah, di sini orang-orang Kristen lah yang menjadi apa ya, mereka ini seolah-olah gimana ya, dalam keterpuruannya ya, Kristen itu pokoknya hari demi hari ini semakin berkurang gitu ya. Bahkan mungkin nanti tahun 20 tahun ke depan mungkin ya, Kristen di Indonesia ini mungkin ya akan gulung tikar, bahkan mungkin tinggal berapa persen saja kalaupun memang masih ada. Karena apa? Kristen tidak dapat memberikan apa namanya solusi ya. Ketika Kristen memberikan larangan namun tidak memberikan solusi, tidak memberikan jawaban, itu di dalam kekristenan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.